Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Banyak YouTuber yang mengeksplor cerita rakyat maupun mitos-mitos yang berkembang di daerah tempat tinggal YouTuber tersebut sebagai bahan kontennya, baik secara keseluruhan maupun sebagai sisipan penyedap cerita saja. Dan mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh orang yang mendengarkan cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Pada umumnya, mitos menceritakan terjadinya alam semesta, dunia dan para makhluk penghuninya, bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, dan sebagainya. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam, atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau ideal untuk membentuk model sifat-sifat tertentu, dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Dan berikut ini beberapa mitos yang berkembang di Ciwidey dan sekitarnya. Dan video ini semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Dan yang pertama, ada mitos Batu Humaruyung. Jika Anda berkunjung ke Ciwidey, tepat berada di ujung kiri jembatan Ciwidey, Anda akan melihat sebuah batu besar yang kini hampir sebagian tubuhnya tertutup beton sebuah toko emas. Batu Humaruyung namanya. Batu yang erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Ciwidey. Konon, batu ini diletakkan sebagai ciri atau sebagai tanda batas antara kecamatan Ciwidey dan Cisondari yang sekarang Pasir Jambu. Menurut nenek saya almarhumah, jika ada para pejabat datang ke Ciwidey, misalnya bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden sekalipun, kewibawaannya akan hilang diserap oleh kekuatan Batu Humaruyung tersebut. Dan masyarakat Ciwidey bersikap biasa-biasa saja. Untuk lebih meyakinkan, jika ada para pejabat yang datang ke Ciwidey, mangga hadiri. Apakah ada bedanya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, ada mitos dua cabe di Gunung Tambak Ruyung. Mitos ini saya dapatkan semasa kecil, masa-masa sekolah dasar. Dari perbincangan-perbincangan, ada yang bercerita tentang mitos dua cabai di Gunung Tambak Ruyung. Konon, di gunung tersebut terdapat dua buah cabai besar yang berwarna hijau. Jika kedua cabai tersebut sudah berwarna merah, maka dunia akan kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Konon, sekarang cabai tersebut baru satu yang berubah warnanya menjadi merah. Dan hikmahnya adalah semoga kita bisa tatan-tatan bersiap diri dengan segala amal kebaikan untuk menghadapi hari kiamat yang bisa kapan saja terjadi. Ingat, karena hari kiamat wajib kita percayai karena masuk dalam rukun iman. Yang ketiga, mitos pakunya Ciwidey. Saya mendapatkan informasi tentang mitos ini dari seorang teman. Beberapa tahun yang lalu, konon Ciwidey mempunyai 3 pohon yang menjadi pakunya. Jika salah satu pohon ditebang, akan menyebabkan kehancuran di daerah Ciwidey tersebut. Wallahu alam. Ketiga pohon tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada pohon loa di Ciwidey Tengah. Pohon loa merupakan pohon besar dan lebar. Bisa dikatakan pohon terimbun di daerah Ciwidey. Di bawah pohon ini terdapat eyang yang sangat disakralkan di Ciwidey, yaitu Eyang Rangasadana atau Eyang Pakemitan. Bisa juga disebut Eyang Kadu Agung. Dengan adanya pohon ini, masyarakat sekitar Ciwidey Tengah tidak pernah kekeringan karena menyimpan cadangan air di dalam pohon ini.
Dan yang kedua, pohon kayu Ambon di sisi jembatan Catang Cengkat. Jembatan Catang Cengkat dekat dengan SMK Budi Bakti Ciwidey. Pohon tinggi ini jika musim kemarau suka meranggas tak berdaun dan selalu subur saat musim hujan. Dan yang ketiga, pohon Ambon di depan Sinang Reret Hotel. Di depan pohon ini banyak terjadi kecelakaan, bahkan sering terjadi korban jiwa. Demikian 3 pohon yang menjadi pakunya Ciwidey. Semoga kita bisa menjaga pohon-pohon tersebut ya, sebab pohon akan menyimpan cadangan air dan mencegah erosi bumi, dan juga sangat bermanfaat bagi kita. Dan mitos yang keempat, yaitu mitos tanjakan Mayor Zakarsih. Jika kita berkunjung ke wilayah Ranca Bali, tepat beberapa kilometer sebelum gerbang Kawah Putih, kita akan melalui sebuah tanjakan menikung. Di pinggirnya ada sebuah pohon kayu putih bercabang 2, dan disinilah tempat Mayor Zakarsih dibunuh oleh gerombolan. Tanjakan yang memuat nilai sejarah ini menyimpan mitos. Jika ada mobil mogok di tanjakan ini, harus melemparkan sebatang rokok yang sudah disengat ke arah pohon tersebut. Lalu sesaat kemudian, mobil mogok tersebut akan segera hidup. Wallahu alam. Tipsnya, cek dulu kendaraan Anda sebelum berpergian. Dan yang kelima, ada mitos tumbal kambing hitam di Pasir Tabrik. Pasir Tabrik sudah beberapa kali hampir longsor. Dan jika longsor, sudah pasti daerah Cihanjawar yang akan terkena dampaknya. Beberapa tahun yang lalu, ketika musim hujan, daerah Pasir Tabrik ini hampir longsor. Sudah keluar kocoran air dari sisi-sisi tanah. Warga Cihanjawar sudah sepi ditinggal mengungsi, dan di pinggir jalan menuju Tabrik sudah dipasang tanda daerah longsor dan tanda jalur evakuasi. Namun warga Cihanjawar kemudian melakukan tradisi memotong kambing hitam. Konon untuk menumbal supaya tidak terjadi longsor. Dan ini menjadi polemik tersendiri di kalangan warga, menurut salah seorang warga kelahiran Cihanjawar. Dengan izin Allah, longsor Pasir Tabrik tidak pernah terjadi. Wallahu alam. Dan yang terakhir, ada mitos harta karun di Cisepan. Saat kecil, saya suka jarambah, bermain jauh hingga ke daerah kampus SMA Negeri 1 Ciwidey yang secara geografis masuk wilayah Cisepan, Desa Panyocokan. Dari perbincangan dengan teman-teman asal Cisepan, saya mendapatkan informasi tentang harta karun di Cisepan. Konon, pada malam-malam tertentu, dari tempat persembunyian harta karun tersebut memancarkan cahaya ke langit. Namun ketika dicari ke sumber cahaya, cahaya itu hilang tiba-tiba. Konon, jika harta karun tersebut ditemukan, maka penduduk Cisepan akan kekeringan. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya, masih banyak mitos-mitos yang berkembang di Ciwidey. Misalnya, mitos Silayung di Patenggang, mitos domba lukutan, mitos batu haji di puncak Gunung Padang Rawobogo, mitos hujan lamun aya korsel, dan lain-lain. Tergantung cara kita menanggapinya. Dan yang perlu kita ingat, tidak semata-mata mitos itu tersiar kalau tidak ada kejadian yang berulang-ulang. Sekian cerita tentang sejarah dan mitos-mitos yang ada di Ciwidey. Semoga cerita tadi sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan kalian bantu saya dengan meninggalkan jejak, yaitu dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya, agar saya terus bersemangat dalam menggali sejarah-sejarah yang ada di daerah Bandung Selatan, khususnya di daerah Ciwidey. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.